Baik pemirsa, Tim Was Haji DPR RI terus mengawal pelaksanaan ibadah jemaah haji Indonesia agar berjalan aman, nyaman, dan sesuai dengan hak pelayanan yang harus diterima jemaah. Di tengah padatnya pergerakan menuju Jamarot, Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal dikabarkan menemukan dan menolong jemaah yang tersesat yang menjadi gambaran pentingnya pendampingan dan respon cepat di lapangan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan lempar jumroh di Mina, termasuk evaluasi terhadap penerapan skema murur bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus, kita langsung pemirsa terhubung dengan reporter kami Mahir Pratama di Mina, Arab Saudi. Mahir? Iya, Alfat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mahir, bagaimana kondisi pelaksanaan lempar jumroh jemaah haji Indonesia di Mina saat ini dan kira-kira apa saja nih yang menjadi perhatian Tim Was Haji DPR RI? Baik, Alfat dan pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Mina, di Pemondokan Jamaah Haji Indonesia, Arab Saudi, di mana di tempat saya berdiri sekarang sekitar 500 meter tempat Jumarat atau tempat lempar jumroh, salah satu rangkaian dari ibadah puncak haji. Dan Alfat dan juga pemirsa, dapat saya laporkan bahwa saat ini jamaah yang menginap di Mina mulai menuju ke Jumarat atau untuk melakukan lempar jumroh, ula, usko dan juga akobah. Dan di hari ke-12 Zulhijjah atau dari ini tanggal 29 Mei. Dan Alfa dan juga pemirsa, dapat saya juga laporkan bahwa anggota atau juga tim Was Haji DPR RI subuh ini pada pagi hari ini meninjau langsung dan juga semalam juga sudah meninjau langsung ke pemondokan jamaah haji Indonesia yang sekitar 3 hingga 4 kilometer berada dari tempat Jumarat. Jadi jika jemaah melakukan ibadah atau juga lempar jumroh, maka sekitar 6 hingga 8 kilometer pulang dan pergi jemaah menempuh jalan kaki dari pemondokan ke tempat Jumarat. Dan beberapa perhatian juga dari anggota atau juga tim Was Haji DPR RI adalah terkait dengan ketersediaan tempat pendingin atau juga pemondokan dan juga konsumsi selama jamaah berada di Mina atau juga menginap di Mina. Dan dapat juga saya laporkan, Alfat dan pemirsa, bahwa tim Was DPR RI menghimbau kepada seluruh jamaah Indonesia untuk melaksanakan lempar Jumarat di sekitar Mina itu sekitar pada pagi atau sore hari. Ini mengingat bahwa kondisi cuaca panas ekstrim di Arab Saudi saat ini mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius dan menghindari penumpukan. Jadi untuk para jamaah, tim Was menghimbau untuk melakukan lempar jumrah itu pada pagi ataupun sore hari ataupun pada malam hari seperti yang dilakukan kemarin malam oleh beberapa jamaah, sehingga penumpukan dan juga cuaca ekstrim masih bisa terhindari. Itu Alfat. Baik Mahir, seperti yang kita ketahui bahwa di Mina dari tahun ke tahun itu kan banyak jemaah yang tersesat. Dan saya mendapatkan informasi bahwa Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal ini menemukan dan menolong jemaah yang tersesat saat menuju Jamarot. Dan bisa dijelaskan nih Mahir kronologi kejadian tersebut? Ya, benar sekali Alfat dan pemirsa. Kemarin pada tanggal 11 Zulhijjah, ketika Ketua Tim Was Haji dan juga anggota Tim Was Haji melakukan lempar jumrah akobah yang pertama, berjalan dari Dakar Mekah menuju tempat Jumarat sekitar 3 kilometer berjalan, dan seperti biasa anggota Tim Was dan juga Ketua Tim Was melakukan diskusi ataupun ngobrol dengan jamaah ketika berjalan menuju tempat lempar jumrah. Namun Ketua Tim Was menemukan bahwa ada satu jamaah yang sepertinya kehilangan atau juga tersesat gitu. Terus diskusi atau ngobrol dilakukan oleh Ketua Tim Was pada sekitar pukul 5 sore pada tanggal 11 Zulhijjah atau pada tanggal 27, maksud kami pada tanggal 28 Mei. Dan ketika diajak ngobrol oleh Ketua Tim Was, ternyata jamaah ini tersesat ataupun terpisah dari rombongan. Ketika dikonfirmasi, ternyata ketika melakukan lempar jumrah pada pukul 9 pagi, ternyata baru ditemukan oleh Ketua Tim Was itu pada pukul 5 sore, sekitar ada lebih dari 6 atau 7 jam jemaah ini tersesat. Dan dengan respon cepat Ketua Tim Was langsung menelpon
ketua sektor, dan kebetulan jamaah ini adalah di sektor 7 di daerah Misfala dari jamaah asal Bekasi. Ketua Timwas langsung menelpon ketua sektor dan langsung diantar langsung oleh ketua Timwas ke kantor Dakar Mekah. Jadi jamaah sudah aman di kantor Dakar Mekah. Ketua Timwas Cucun Ahmad Samsurijal menelpon ketua sektor dan langsung dijemput. Setelah itu baru ketua Timwas melanjutkan perjalanan menuju Jumarot untuk melakukan lempar atau juga jumroh akobah pada 11 Zulhijjah. Itu Alfat dan pemirsa. Baik Mahir, dan seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah juga menerapkan skema murur bagi jemaah lansia dan juga berkebutuhan khusus. Menurut pantauan Anda di lapangan, kira-kira bagaimana berjalannya skema tersebut, Mahir? Ya, benar sekali Alfa dan pemirsa bahwa di tahun ini ada 10% jamaah haji Indonesia yang melakukan murur. Murur ini adalah ketika wukuf di Arafah, ada jamaah yang tidak menginap di Mina. Maksud kami tidak menginap di Musdalifah. Harusnya dari Arafah jamaah diantar ke Musdalifah untuk menginap mabit dan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Tapi 10% ini dari 221 jamaah, sekitar 20.000 jamaah, itu langsung diangkut oleh transportasi dan hanya melewati Musdalifah. Dan skema murur ini diperuntukkan untuk jamaah yang lansia, berkebutuhan khusus, atau jamaah dengan penyakit tertentu. Jadi ini sangat membantu, termasuk di pemondokan Mina agar tidak terjadi penumpukan atau tidak terjadi kekurangan tempat tidur ketika jamaah mabit di Mina. Nah, ini menjadi positif dari Timwas dan menginginkan pada tahun depan untuk ditingkatkan lagi karena ini akan berdampak sangat besar bagi jamaah Indonesia. Pertama adalah ketika skema murur ini setelah melewati Musdalifah, para jamaah diantar ke tempat penginapan di pemondokan dan langsung nanti diantar ke melakukan tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Nah, ketika melakukan tawaf, sa'i dan tahalul ini, kondisi Mekah belum terlalu ramai karena sebagian besar jamaah, terutama jamaah reguler itu berada di tenda Mina untuk melakukan lempar atau juga lempar jumrah untuk lempar jumrah akobah. Jadi secara tidak langsung ini akan terpisah. Dan skema ini secara syariat juga secara hukum juga sangat diperbolehkan karena ada dua nahar, yaitu nahar awal dan juga nahar tsani. Jadi ketika jamaah murur ini sangat membantu untuk pergerakan jamaah yang terutama jamaah-jamaah yang lansia, berkebutuhan khusus maupun yang penyakit tertentu. Itu Alfat dan juga pemirsa. Baik Mahir, sedikit lagi kalau misalkan Anda kan juga sudah berwawancara ya dengan anggota Timwas Haji dan juga pantauan langsung di lapangan. Kira-kira seberapa efektif nih skema murur ini dalam membantu kelancaran ibadah jemaah haji Indonesia? Ya, ketika tanggapan ataupun respon dari Timwas Haji DPR RI bahwa skema murur ini sangat berdampak positif bagi kelancaran ibadah haji jemaah haji Indonesia karena di Mina sekitar, kalau di Arafah itu sekitar 221 jamaah haji Indonesia melakukan wukuf secara bersamaan. Nah, di Mina ini bisa dikurangin sebanyak 20.000 melakukan murur yang menginapnya kembali ke hotel hanya melewati Musdalifah. Dan secara skema atau juga perjalanan nanti jamaah akan terbagi 90% itu mabit di Mina, 10% itu tinggal di hotel dan melakukan tawaf, sa'i dan tahalul di Ka'bah, sedangkan 90% melakukan mabit di Mina dan lempar jumroh di Jumarot. Nah, ini ketua anggota Timwas menginginkan pada tahun depan ini ditingkatkan sebanyak 40.000 agar terjadi pengurangan di Mina. Dan tentu ini akan ada sedikit penyesuaian anggaran dan ini nanti akan dibahas saat rapat evaluasi setelah pelaksanaan dan juga pengawasan secara keseluruhan di kegiatan pelaksanaan haji 2026. Dan kami informasikan juga Alfa dan pemirsa bahwa
nanti pada tanggal 1 hingga 15 Juni 2026, gelombang pertama jamaah haji Indonesia sudah pulang ke Indonesia dari Mekah menuju Jeddah dan langsung ke Indonesia. Dan pada gelombang kedua 16 hingga 26 Juni 2026, gelombang kedua akan dipulangkan dan terakhir adalah penerbangan pada tanggal 26 Juni. Semoga ini lancar dan jamaah semua sehat dan kembali ke Indonesia dengan selamat dan aman. Alfat. Baik, terima kasih rekan Mahir atas laporannya langsung dari Mina, Arab Saudi. Dan tentunya tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.